Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya Warahmatullahi innamal a'malu wabarakatuh. binniyat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam live interaktif bimbingan Islam bersama Al-Ustadz Dr. Musyaffa' Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu dewan pengajar di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Hayyakumullah. Ya, hayyakum. Sebelum masuki sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka dari Ustadz, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa program ini juga disiarkan oleh beberapa radio yang bekerjasama dengan kami. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Solo. Ya, kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada radio-radio yang telah menyiarkan ulang program kami pada saat ini. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk membuka acara ini dengan nasihat pembuka. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sekalian, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita keberkahan, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang tinggi derajatnya di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita tauladani dan kita taati. Begitu pula kita percayai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya ingin memberikan pengingat kepada kita semuanya agar kita selalu mementingkan untuk beramal kebaikan, ya. Kita di dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amal kebaikan ini, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Ingatlah bahwa ini tujuan utama kita diciptakan. Inilah jawaban kenapa kita ada di dunia. Kenapa kita ada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kehidupan kita ini dengan ketaatan-ketaatan. Jangan sampai kita malah sibuk dengan dunia. Jangan sampai kita malah sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Sibuklah dengan amalan-amalan kebaikan. Coba bayangkan kalau datang waktu 100 tahun ke depan. 100 tahun ke depan, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Kita tidak akan dikenal oleh orang sama sekali. Harta kita
akan lepas dari tangan kita. Rumah kita dihuni oleh orang lain. Cucu-cucu kita mungkin sangat jarang sekali ingat kita. Mungkin hanya ingat nama kita untuk mendoakan kakeknya atau bapak kakeknya. Ya, akan kecil kemungkinannya. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang selalu didoakan oleh orang-orang setelahnya, yaitu mereka yang menyibukkan diri dengan amal-amal kebaikan. Orang-orang itulah yang nantinya akan dikenang namanya. Kenapa kita masih mengenang nama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Ketika disebut nama Imam Syafi'i, kita punya rasa cinta. Kita punya keinginan untuk mendoakan kebaikan untuk beliau. Ketika disebut nama Imam Bukhari, kita langsung tahu bagaimana Imam Bukhari dalam usaha beliau memurnikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan dengan rahimahullah. Kita cari apakah hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Padahal kapan Imam Bukhari sudah meninggal? Kapan Imam Bukhari wafat? Kita masih mengenal para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang tersebut dahulu memanfaatkan hidupnya dengan sebaik-baiknya untuk beramal baik, untuk melakukan ketaatan-ketaatan, untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah biografi mereka. Kalau tidak percaya hal ini, lihat bagaimana biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sejarah kehidupan beliau, bagaimana sirah beliau, bagaimana susah payah beliau dalam memperjuangkan Islam. Ingat sejarah-sejarah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biografi mereka. Mereka sangat kuat dalam perjuangannya memperjuangkan Islam. Begitu pula ulama-ulama setelahnya. Ulama-ulama tersebut menjadi sangat terkenal dan dikenang oleh kaum muslimin karena perjuangan mereka terhadap Islam dan karena ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita alhamdulillah sekarang masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kebaikan. Maka lakukanlah amal-amal saleh tersebut. Jangan sampai sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang dari mereka, orang tersebut mengatakan irji'un rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku untuk hidup lagi. La'alli a'malu salihan fima taraktu, mungkin aku bisa melakukan amal saleh, amal-amal yang dulunya aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu tidak mungkin. Sungguh itulah kalimat yang nantinya akan dia katakan ketika dia sudah mati, ketika tidak memanfaatkan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sebagaimana Allah sebutkan, ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya aku melakukan amalan-amalan untuk kehidupanku yang nyata ini, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita ini dengan husnul khatimah, dan Allah memberikan kita surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, jazakallah khairan. Wa jazaka khairan. Ya, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran dari apa yang telah beliau sampaikan. Selanjutnya, bagi para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio sekalian yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silahkan menghubungi line interaktif Fatwa TV di 0331 544 6087. Kami ulangi, 0331
544 6087. Dan sudah ada yang menunggu, Ustaz? Ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Irfan di Sulawesi Barat. Ya, silahkan Pak Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Mau tanya ini Ustaz seputar penyembelihan hewan. Apakah ada bacaan khusus untuk kita menyembelih seperti hari kurban, untuk akikah anak begitu? Apakah ada bacaan tertentunya Ustaz? Baik. Sudah? Cukup Bapak? Satu lagi Ustaz. Mm-mm. Kalau fidyah puasa itu bayarnya pakai beras itu bisa enggak Ustaz? Sudah? Ya Ustaz. Kalau bisa ukurannya liternya ukurannya berapa Ustaz? Ya itu aja Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum. Taib, ya, menyembelih adalah merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menyembelih, kita harus niatkan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta ini. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah engkau untuk Rabbmu. Taib. Ketika menyembelih hewan sembelihan adalah ibadah, maka kita harus ikhlas dalam menjalankannya. Benar-benar hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita melakukannya benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bacaannya, ya, maka yang menjadi kewajiban kita adalah membaca bismillah, ya, membaca bismillah itu yang wajib untuk kita lakukan, ya, karena apabila ada hewan kita sembelih dengan sengaja kita tinggalkan bismillah, maka sembelihan tersebut menjadi bangkai dan tidak boleh kita makan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Janganlah kalian makan sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Ya, karena dia menjadi bangkai. Ya, adapun kalau ada orang tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih karena dia lupa, maka ini diperselisihkan hukumnya, hukum sembelihannya oleh para ulama. Ada yang tetap mengharamkan, ada yang memandang itu sebagai uzur, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kalau dia meninggalkannya karena lupa, maka dia tidak berdosa dan sembelihannya tetap bisa dimakan. Ya, beliau berdalil dengan ayat-ayat atau dalil-dalil yang melihat uzur. Misalnya walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Tidak ada dosa bagi kalian pada hal-hal yang kalian salah di dalamnya. Ini yang wajib untuk kita baca ketika menyembelih. Menyembelih jenis apapun, maksudnya apakah itu akikah, ataukah itu kurban, ataukah itu misalnya hadyu, ya, ketika haji, tetap saja kita harus membaca bismillah. Kalau kita tambahi dengan ucapan takbir, maka lebih baik. Ya, misalnya bismillahi wallahu akbar. Kemudian kalau kita ingin menjadikan itu sebagai akikah, maka cukup dengan niat, ya. Cukup dengan niat. Kalau kita ingin menjadikannya sebagai hewan kurban, ya, itu juga cukup dengan niat. Kalau kita ingin menambahi dengan Allahumma hadza minni wa min ali baiti, ini juga tidak ada masalah.
sebagaimana dahulu pernah dicontohkan dengan yang semisalnya atau dengan yang dekat dengannya, ya, kata-kata yang seperti itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan, ya Allah, sembelihan ini dariku dan dari keluargaku. Ya, tidak ada masalah seperti itu. Atau kalau misalnya kita mengkhususkan diri kita saja, hadza minni, tidak ada masalah. Ini dariku, sembelihan ini dariku. Taib, itu yang bisa kita baca ketika kita menyembelih. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan fidyah, ya. Bolehkah fidyah dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok? Taib, fidyah disebutkan oleh para ulama bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menyiapkan makanan yang siap saji, makanan yang bisa langsung disantap, bisa langsung dimakan, ya. Dan satu harinya cukup satu porsi makan yang layak, yang wajar, yang pantas, ya. Satu porsi makanan yang layak dan wajar. Tidak harus 3 kali makan, ya. Sehari biasanya 3 kali makan, maka fidyahnya harus 3 kali makan. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian dai, ini tidak berdasar sama sekali, ya. Perkataan para ulama, ya, dari zaman dulu mengatakan setiap harinya cukup 1 porsi makan. Dan ini yang dulu dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Taib. Cara yang kedua adalah dengan memberikan bahan pokok yang belum dimasak. Kadarnya ketika kita menunaikannya dalam bentuk makanan pokok adalah 1,5 kilo, ya, 1,5 kilo, atau kalau satu soknya kita katakan 2,5 kilo, maka boleh 1/4 kilo. Tapi untuk lebih hati-hatinya, ambil saja 1,5 kilo untuk setiap 1 harinya, ya. Kalau misalnya 30 hari, silahkan dikalikan 1,5, ya. 30 hari kali 1,5 berarti 45 kilogram, yaitu untuk 1 bulan. Kalau harinya 30, ya. Kalau harinya 29, ya silahkan 29 dikalikan 1,5. Taib. Itu cara yang kedua, dan cara ini juga bisa kita jadikan sebagai pilihan. Namun, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal, wallahu a'lam, adalah cara yang pertama. Karena itulah yang dilakukan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu di akhir masa hidup beliau, ketika beliau sudah sangat tua dan tidak mampu untuk puasa di bulan Ramadan karena uzurnya umur beliau, ya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khair. Wa jazaka khair. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Irfan di Sulawesi Barat, ya. Dan kami persilahkan pada penelpon berikutnya, ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat. Ya, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kan ada riwayat orang tua yang sudah meninggal itu, dia agak heran kenapa dia mendapatkan fasilitas tidak sesuai dengan amalannya di dunia. Jadi dia sempat bertanya kok derajatnya tinggi gitu kan. Iya. Nah itu dijawab karena anaknya katanya doa anak lah gitu kan. Iya. Astagfirullah dan sebagainya itu. Nah pertanyaan saya, apakah ini berlaku misalnya untuk istri yang sudah meninggal gitu, atau hanya untuk anak terhadap orang tua Pak Ustadz? Nah ini mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Memang ada riwayat tersebut, ya, bahwa ada orang tua yang heran dengan kedudukannya yang sangat tinggi di surga,
Padahal dia merasa amalan-amalan dia biasa-biasa saja ketika di dunia. Ketika bertanya, kenapa saya berhak dengan tempat yang tinggi ini? Maka dijelaskan atau dijawab, bistighfari waladika lak. Itu karena istighfarnya anakmu untukmu. Karena anakmu selalu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, ya. Dan apakah apabila yang mendoakan agar seorang mayit itu diampuni orang lain tidak bisa mendapatkan keutamaan ini? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya bisa saja orang lain, ya. Bisa saja orang lain mendapatkan keutamaan seperti ini dari seseorang yang bukan anaknya. Karena intinya ini adalah doa, ya. Doa agar Allah mengampuni dosa-dosa seseorang. Dan doa tersebut bisa datang dari anak, bisa datang dari orang lain. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa yang di dalam hadis itu disebutkan anak? Karena memang biasanya anak yang mendoakan demikian. Orang tuanya mentalkin anaknya. Ayo kita baca doa untuk orang tua kita. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dari kecil anak tersebut sudah mengulang-ulang doa tersebut, ya. Dan ditalkin sendiri oleh orang tuanya. Sehingga anak tersebut tumbuh dewasa mengulang-ulang doa tersebut terus-menerus sampai orang tuanya meninggal pun diulang-ulang doa itu. Ya. Dengan itulah orang tua mendapatkan derajat yang sangat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita dapat pelajaran yang sangat berharga, ya. Mulailah mentalkin anak-anak kita. Kalau sudah alhamdulillah, ya. Tapi kalau belum, talkinlah anak-anak kita untuk mengulang-ulang doanya Nabi Ibrahim tersebut, ya. Ini sebenarnya adalah doanya Nabi Ibrahim sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim kita tahu orang tuanya kafir, ya. Sebelum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Agar apa? Agar anak kita nantinya terus-menerus mendoakan kita. Ya. Dan mudah-mudahan dengan doa anak tersebut, ya, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah benar-benar mendengar doa mereka dan benar-benar membersihkan kita dari dosa-dosa kita yang banyak kita lakukan saat hidup di dunia ini. Taib. Kalau misalnya ada suami sangat cinta kepada istrinya, qadarullah wa masya'a fa'al, istrinya mendahului dia. Akhirnya suami tersebut setiap kali berdoa selalu ingat istrinya dan selalu mendoakan dengan doa ampunan, ya Allah ampunilah istriku, ya Allah maafkanlah dosa-dosanya, ya Allah terimalah kebaikan-kebaikannya, lipat gandakan pahalanya, muliakan dia di akhirat, masukkan dia ke surga firdausmu, misalnya, ya. Terus menerus seperti ini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Dan ketika doa tersebut dikabulkan, istri yang sebenarnya tidak pantas dengan surga firdausnya bisa dimasukkan ke surga firdausnya. Dan tentunya akan bersama suaminya. Kadang-kadang ada dua orang yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali, tapi menjadi teman setia, ya, menjadi teman akrab. Karena mungkin dia kenal dakwah karena orang ini. Akhirnya menjadi sangat akrab sekali. Akhirnya mereka berikrar untuk saling mendoakan. Bisa jadi keduanya ketika berpisah saling mendoakan, ketika salah satunya meninggal yang masih hidup mendoakannya, bisa jadi demikian. Dan bisa jadi akhirnya nantinya temannya yang mendahului itu diangkat di surga Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang lebih tinggi daripada kalau dia hanya dapat kebaikan dari amalannya saja, ya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Semoga bisa dipahami dengan baik dan para pemirsa sekalian dan para pendengar radio sekalian bisa mengambil hikmah, pelajaran dari
jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu Ustaz ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Awi di Palembang. Ya, silakan Pak Awi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Awi. Mau menanyakan tentang bab masalah akekah. Iya. Ini umpamanya anak itu lahir waktu hari ngakekah itu belum punya rezeki lah. Iya. Itu gimana kelanjutannya, apa bisa di hari selain hari ke-7 apa tidak? Yang ke satu ya. Sip. Yang kedua, didahulukan mana antara akekah dan korban? Nah, apakah yang ketiga, apakah yang kalau umpamanya ada orang tua saya meninggal di lingkungan saya itu banyak yang akekah bapaknya atau mamanya yang sudah meninggal, ini apakah boleh apakah tidak? Itu aja pertanyaannya, kurang lebihnya saya minta maaf sama Pak Ustadz, tolong pencerahannya dan penjelasannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dalam masalah akikah ya, kita sebaiknya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya di hari ke-7. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya di hari ke-7. Karena itulah yang dulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah waktu yang paling afdal. Ya. Apabila kita sudah berusaha untuk diakikahi hari ke-7, kemudian ternyata kita tidak mampu, baru kita berpikir untuk melakukan akikah di hari lain. Jangan sampai ya kita mengundur tanpa ada udzur sama sekali. Jangan sampai kita meremehkan hari ke-7 ini. Karena terkadang ya ada orang hanya karena dia tidak bisa mengumpulkan keluarganya di hari ke-7, akhirnya dia mengundurkan hari akikah itu. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan untuk menyembelih di hari ke-7. Kalau misalnya dia ingin mengundur harinya, bisa diundur harinya, tapi nyembelihnya tetap di hari ke-7. Ya, nyembelih tetap di hari ke-7. Misalnya acaranya di hari ke-9, tidak ada masalah. Karena yang penting akikah adalah sembelihannya. Tapi kalau misalnya bisa menyembelih di hari ke-7, acaranya di hari ke-7, maka itulah yang paling baik. Tapi kalau misalnya keluarganya tidak bisa berkumpul, misalnya di hari Selasa ini hari ke-7-nya misalnya, bisanya berkumpul di hari Ahad misalnya, maka di hari Selasanya itu sembelih akikahnya, sembelih hewan akikahnya. Kemudian nanti masaknya mungkin di hari Ahad, tidak ada masalah. Ya, ini lebih baik menjaga sembelihan tersebut tetap disembelih di hari ke-7 dari anak dilahirkan. Taib, kalau misalnya ya memang tidak punya kemampuan, ini orang yang punya udzur seperti ini, ya silahkan dia melakukan akikah tersebut di saat dia punya kemampuan. Ya, bisa jadi punya kemampuannya di hari ke-10, silahkan sembelih di hari ke-10. Bisa jadi kemampuannya di hari ke-14, silahkan sembelih di hari ke-14. Apalagi apabila kemampuannya di hari ke-20, sembelih di hari itu. Ya, semakin cepat maka semakin baik. Karena itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Rabb kalian dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amal kebaikan tentunya akan
mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bersegera dalam melakukannya. Taib. Pertanyaan yang kedua tadi tentang akikah ini tentang gimana? Manakah yang lebih diutamakan? Taib. Manakah yang lebih diutamakan, akikah ataukah menyembelih hewan kurban? Ya. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, maka itu yang paling afdal. Ya. Al-jam'u aula min at-tarjih. Kata para ulama, mengumpulkan ya dua kebaikan itu lebih baik daripada mengalahkan salah satunya. Ya. Usahalah untuk melakukan dua-duanya. Karena berkorban itu juga sunnah muakkadah. Dan akikah itu juga sunnah muakkadah. Ya. Dan kurban ada yang mengatakan wajib. Sedangkan akikah, wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada yang berpendapat bahwa itu wajib atau tidak. Tapi setahu anak, ya, akikah ini hukumnya sunnah. Ya. Tapi masalah kurban diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan itu wajib bagi orang yang mampu. Sehingga dari sisi tingkatan mana yang lebih wajib atau lebih kuat perintahnya, maka kurban lebih kuat perintahnya. Ya, kurban lebih kuat perintahnya. Sehingga kalau misalnya ada pilihan ini akikah atau kurban, ya lebih baik mendahulukan kurban. Nanti kalau ada kesempatan untuk mengakikahi, maka silahkan diakikahi. Kecuali apabila akikahnya, ya misalnya kalau akikah di hari ke-7 nanti nggak bisa kurban, maka ketika itu akikah, ya karena waktunya lebih dahulu, akikah, ya maka akikahi dahulu, ya mungkin di hari kurbannya mungkin ada rezeki lain, tapi kalau tidak ada rezeki lain ya sudah, ya karena kita sudah melakukan akikah dan kita tetap menjaga waktunya, yaitu hari ke-7. Wallahu taala alam. Yang ketiga, Ustaz, mengakikahi orang yang sudah meninggal. Baik. Mengakikahi orang yang sudah meninggal, ya ini sebaiknya ditinggalkan. Ya, ini sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan tuntunan yang seperti ini. Ya, saya tidak mengatakan itu bid'ah, ya, atau itu diharamkan, tapi sebaiknya ditinggalkan. Kalau kita ingin melakukan yang lain, maka lakukan amalan-amalan yang lain yang jelas ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pamannya meninggal. Ya, beliau tidak mengakikahi Hamzah. Beliau tidak menghakikahi ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau tidak mengakikahi kerabat-kerabat beliau yang meninggal dan belum diakikahi. Ya, maka kita juga mengikuti beliau dalam meninggalkan hal ini. Padahal beliau mampu, ya, beliau mampu untuk mengakikahi mengakikahi mereka, tapi itu tidak beliau lakukan. Maka ya tidak perlu melakukan yang seperti itu, ya. Lebih baik kita doakan orang-orang yang sudah meninggal itu dengan doa-doa kebaikan. Kemudian apabila kita punya kelebihan harta, kita lakukan untuk ibadah-ibadah yang lainnya yang benar-benar ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Taib, jazakallah khairan. Wa jazaka khairan. Ya, demikianlah jawaban atas pertanyaan dari Bapak Awi di Palembang. Semoga bisa dipahami dengan baik dan para pendengar sekalian bisa mengambil faedah dari jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu, Ustaz. Ya, silakan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Asrul di Maluku. Ya, silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin pertanyakan, kan di dalam agama kita bisa menyolati orang yang sudah dikubur meninggal. Ya. Ya, sampai berapa batas mana kita bisa menyolatinya, dia berapa bulan lamanya. Baik. Yang kedua Ustaz, ketika kita pergi merantau dan kedengaran keluarga kita ada yang meninggal dan dia sudah disolati di sana, apakah boleh kita juga menyolati sholat gaib di
tempat kita merantau itu, atau sudah ada diwakili orang lain, atau bagaimana? Ustaz? Baik. Jazakallah atas jawabannya. Jazakallahu khair. Taib, apakah kita boleh sholat gaib padahal mayat tersebut sudah disolati oleh orang lain? Ya, ini hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan sholat gaib itu disyariatkan secara mutlak, baik mayitnya sudah disolati oleh orang lain ataupun belum disolati. Ada yang mengatakan bahwa sholat gaib itu diperuntukkan untuk orang-orang yang seperti Raja Najasyi saja. Ya, Najasyi dulu, ya raja di Ethiopia, ya dulu menyembunyikan keislamannya karena dia seorang raja. Kalau dia tampakkan keislamannya, dia khawatir rakyatnya nantinya malah akan lari semuanya atau akan memberontak atau dia terancam nyawanya. Akhirnya dia sembunyikan keislamannya. Kemudian akhirnya Raja Najasyi ini meninggal dan tidak ada yang menyolatinya. Ya, karena memang dia menyembunyikan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan itu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Raja Najasyi ini bersama para sahabatnya dengan cara salat gaib. Ya. Taib. Ada ulama yang mengatakan ini khusus untuk orang-orang yang seperti Raja Najasyi. Ya, belum disolati. Karena salat jenazah itu fardu kifayah, sehingga kita punya kewajiban untuk menyolatinya. Taib. Ada juga yang mengatakan bahwa salat gaib ini disyariatkan untuk orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi. Sebagaimana Raja Najasyi punya kedudukan yang tinggi. Adapun orang biasa maka tidak demikian. Ya, intinya ada banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wallahu taala alam, ana lebih condong ke pendapatnya ulama-ulama Syafi'iyah, ya, yang mengatakan bahwa salat gaib itu disyariatkan secara mutlak. Hanya saja kita melihat-lihat keadaan, ya, kita melihat-lihat keadaan. Misalnya itu kerabat yang sangat dekat kepada kita, maka silahkan kita menyolatinya dengan cara gaib walaupun di tempatnya sudah disolati oleh banyak orang. Ya. Adapun kalau tidak ada munasabah atau tidak ada keadaan khusus yang seperti itu, sebaiknya ditinggalkan. Namun saya tidak katakan bahwa itu bid'ah, ya. Sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu tidak menyolati ke orang lain dengan cara salat gaib. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya hanya menyolati Raja Najasyi saja. Ya, dan keadaan Raja Najasyi seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga ya saya lebih menguatkan pendapatnya Syafi'iyah, tapi jangan diterapkan secara secara luas, ya. Jangan diterapkan dalam semua keadaan, tapi hanya diterapkan pada keadaan-keadaan khusus. Seperti misalnya orang tua kita meninggal, kita sedang di perantauan, kita sangat sedih dengan meninggalnya orang tua kita. Ya, ada keadaan khusus yang seperti ini, maka silahkan menyolatinya dengan salat gaib. Ya, silahkan menyolatinya dengan salat gaib, ya, untuk mendoakan orang tua kita tersebut. Ada yang istrinya meninggal di tempat yang jauh, ya. Di sini ada keadaan khusus, kita sebenarnya sangat ingin menyolatinya, tapi keadaan memaksa kita tidak untuk berpisah yang jauh tersebut, dan tidak mungkin kita menyolatinya di tempat meninggalnya istri tersebut. Maka ya silahkan menyolatinya dengan salat gaib. Adapun misalnya tetangga kita, ya, orang yang tidak spesial bagi kita, maka sebaiknya ditinggalkan, karena memang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkannya demikian. Tapi beliau hanya menyolati Raja Najasyi saja secara salat gaib. Wallahu taala a'lam. Iya, Ustaz. Adapun mensolati mayat yang sudah dimakamkan, batasannya berapa hari? Taib.
wallahu taala alam, saya tidak mendapatkan batasan waktu itu ya. Tapi solatilah dia di waktu-waktu yang termasuk waktu yang sebentar ya, misalnya beberapa hari ya, tidak dalam waktu yang lama ya, tidak dalam waktu yang misalnya sudah setahun baru sampai ke situ kemudian sholat di kuburannya ya, tidak demikian, tapi yang masih dalam jarak yang dekat ya, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW menyolati seorang wanita yang selalu menyapu masjid ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW tidak tahu, tidak melihat wanita itu dan bertanya, ya di mana wanita ini? Kemudian dikabari bahwa wanita tersebut sudah meninggal. Maka Rasulullah SAW sholat di kuburannya. Ya, dan ini waktunya tidak lama ya. Ini waktunya tidak lama. Sehingga kalau misalnya ya ada orang yang sangat kita cintai meninggal, misalnya adik kita meninggal, kemudian kita tidak punya waktu untuk langsung hadir di hari itu, kemudian kita punya waktu misalnya sepekan atau 10 hari kemudian baru kita bisa datang ke kuburannya untuk sholat di sana, maka insya Allah yang seperti ini masih dianggap sebagai waktu yang dekat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah. Jazakallah khairan. Ya, sudah ada penelpon yang menunggu. Ya, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dan Pak Kasno dari Cilacap. Silakan. Iya, silakan, Pak. Dari Bapak Kasno dari Cilacap. Ya, silakan Pak Kasna ke pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, pertama masalah ganti kepemilikan. Misalnya saya diberi hadiah oleh orang yang bekerja di bank konvensional. Ya. Bapak fokus pada telepon saja, tidak usah sambil mendengar televisi. Terus Ya. saya ini itu barangnya kan jelas barang haram. Iya. Ya. Nah. Ya. Nah itu di saya itu jadi halal apa enggak? Kedudukannya gimana? Baik. Ya, cukup Bapak? Ya, cukup. Ada yang kedua. Oh, yang kedua, ya silakan. Nah, yang kedua ada. Ada yang kedua masalah minta penjelasan masalah ijma dan qiyas. Kedudukannya seperti apa? Ya. Ya, cukup Bapak. Ijma dan qiyas. Iya. Ya, cukup. Hanya itu saja. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tentang hadiah dari orang yang penghasilannya haram, ya. Dari orang yang mendapatkan harta tersebut dengan cara yang haram, tapi keharamannya berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, seperti pengharaman riba, ya. Jadi riba ini haram. Dan riba biasanya dilakukan secara rela sama ya rela, dengan kerelaan dua belah pihak, ya, suka sama suka, ya. Hasil yang dihasilkan oleh riba ini apabila diberikan kepada orang lain dengan cara hadiah, apakah orang lain itu boleh menerimanya ataukah tidak? Taib. Di sini para ulama ya menyebutkan sebuah kaidah yang sangat bermanfaat bagi kita dalam masalah ini, yaitu kaidah tabaddulu sababil milki qaimun maqama tabaddulidz dzat. Ya. Perubahan sebab kepemilikan itu sama dengan perubahan zat suatu barang. Perubahan sebab kepemilikan itu seperti perubahan zat barangnya.
Ya, seakan-akan barang yang dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain itu berubah zatnya. Yang tadinya asalnya buruk bisa jadi menjadi baik. Yang asalnya tadinya baik bisa jadi menjadi buruk. Ya. Dan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Seperti misalnya ada seorang yang penghasilannya baik. Ya, misalnya jual beli barang yang mubah, atau misalnya seorang petani menjual hasil pertaniannya mendapatkan uang, ya, atau seorang guru, ya, guru umum atau guru yang lain, ya, intinya yang diajarkan sesuatu yang mubah, ya, yang dibolehkan oleh syariat, kemudian mendapatkan gaji. Taib, gaji ini gaji yang halal. Tapi kalau misalnya digunakan untuk membeli khamar, maka yang tadinya baik menjadi buruk. Seakan-akan ketika menyerahkan uang, seakan-akan zat uangnya itu berubah. Ya. Tabaddulu sababil milki qaimun maqama tabaddulil zat. Uang ini ketika sampai ke tangan dia dengan cara yang halal, maka uang halal di tangan dia. Tapi uang yang sama ini ketika digunakan oleh dia untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, maka di tangan orang yang kedua menjadi haram. Ya. Tadinya baik menjadi haram. Seakan-akan zat uang itu berubah. Sebaliknya juga demikian. Ketika ada penjual khamr, ya, tentunya orang membeli khamr dengan sukarela. Tapi khamr ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah, ya, di antaranya khamr. La'allakum tuflihun. Ya, agar kalian selamat. Taib. Khamr ini haram. Tapi keharamannya berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala karena Allah melarangnya, dan kita sebenarnya diwajibkan untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak ini. Tapi kita langgar. Ya. Kemudian kita mendapatkan uang. Uangnya haram karena dari jual beli khamr. Taib, uang ini kalau kita pindahkan dengan cara yang halal, maka di tangan orang kedua menjadi halal. Kalau misalnya ada orang yang bekerja di tempat kita, dia mengerjakan pekerjaan yang halal, misalkan memperbaiki pintu rumah. Kemudian kita kasih uang yang tadinya dari penjualan khamr, maka di tangan dia uang tersebut berubah menjadi baik. Zatnya berubah. Ustadz, apakah berarti orang yang tadinya mendapatkan uang tersebut dengan khamr karena sekarang uangnya berubah menjadi baik lagi, dia tidak berdosa? Tetap berdosa dia. Dia tetap berdosa karena dia melakukan larangan dalam syariat. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang besar. Tapi karena ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dipindahkan kepada orang lain dengan cara yang halal, maka di tangan orang kedua menjadi halal kembali. Ya, begitu pula dengan masalah riba. Riba ini adalah harta yang diharamkan. Dan ini hubungannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika riba di tangan seseorang kemudian dihadiahkan kepada orang lain, ya, dan hadiah ini cara yang disyariatkan, cara yang baik, maka di tangan orang kedua juga menjadi baik. Di tangan orang kedua juga menjadi baik sehingga boleh digunakan oleh dia. Makanya ada athar dari beberapa sahabat yang membolehkan hal ini, membolehkan hadiah dari orang yang penghasilannya riba. Namun apabila ada orang ingin menolak pemberian tersebut dengan tujuan untuk mendakwahi orang itu atau mengingatkan orang tersebut, maka ini baik. Ini sangat baik agar orang tersebut sadar dengan kesalahannya dan meninggalkan kesalahan tersebut. Atau kalau misalnya ada orang ingin wara', ya, ingin tawarru' dalam masalah ini, ingin menjauhi hal ini karena kehati-hatian. Ya, dia meyakini bahwa ini boleh. Tapi anak ingin hati-hati, anak takut harta yang demikian bisa berpengaruh buruk kepada saya. Atau
tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tinggalkan tawarruan. Ya, maka seperti ini juga baik. Ya, seperti ini juga baik. Tapi kalau ditanya bolehkah kita terima, maka jawabannya boleh kita terima, wallahu taala alam. Namun kalau kita ingin hati-hati atau kita ingin mendakwahi dia dengan mengingatkan masalah ini, ya maka itu lebih baik, wallahu taala alam. Iya, Ustaz. Kemudian penjelasan ijma dan qiyas. Kedudukan ijma dan qiyas, ya. Ijma adalah salah satu dalil yang disepakati oleh para ulama akan kebenarannya, ya. Ijma ini tidak ada seorang pun dari ulama ahlus sunnah di zaman dahulu yang meragukan kekuatannya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin bahwa umat Islam ini tidak akan sepakat dalam kesesatan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Innallaha qad ajara ummati min an tajtami'a ala dalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah melindungi umatku, ya, dari bersepakat dalam kesesatan, dalam keburukan, dalam kesalahan. Umat ini tidak akan sepakat kecuali di atas kebenaran. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang dia memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengikuti jalannya orang-orang, ya, jalan selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami biarkan dia dalam kesesatannya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam wasaat masira. Imam Syafi'i mengatakan sabilul mukminin di sini ya masuk di dalamnya ijma kaum muslimin. Karena kalau kaum muslimin bersepakat di atas sesuatu, tidak bisa kita katakan itu bukan jalan kaum mukminin. Ya, kita harus mengatakannya bahwa itu jalan kaum mukminin. Ya, sehingga ketika kita menyelisih jalan kaum mukminin, maka masuk dalam ayat ini. Ketika kita menyelisih ijma, berarti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat menakutkan ini. Kami akan biarkan dia dalam kesesatannya dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ayat ini menunjukkan bahwa mengikuti ijma kaum muslimin, ya, adalah kewajiban, karena kalau kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan ancaman yang berat tersebut, ya. Dan tidak ada yang menyelisih ijma kecuali orang-orang yang sesat, ya. Imam atau pemimpin orang yang sesat ini yang, ya, mengatakan bahwa ijma bukan hujjah adalah an-nadzam, ya, seorang, ya, pemuka dari kelompok Mu'tazilah yang akhirnya dia memunculkan firqah baru yang dinisbatkan kepada dia, namanya An-Nadzamiyah. Dialah orang yang pertama kali mengingkari akan hujjahnya ijma, ya. Maka jangan mengikuti orang-orang ini. Dan di zaman ini, ya, orang-orang liberal mengikuti pendapat tersebut. Mereka tidak peduli lagi dengan ijma. Makanya mereka banyak merusak agama Islam. Ya, mereka banyak merusak agama Islam karena banyak dari syariat-syariat Islam ini yang berdasarkan pada ijma saja. Kita sebenarnya, ya, setiap ijma itu pasti ada dalilnya, tapi kadang-kadang, ya, orang-orang atau kita tidak mengetahui dalilnya secara pasti. Tapi kita mengetahui secara pasti bahwa para ulama ijma dalam masalah ini. Sandaran mereka apa kita tidak tahu secara pasti. Tapi yang jelas para ulama ijma dalam masalah ini. Ya, maka seperti ini kita harus mengikutinya. Ya, maka jangan sampai kita meremehkan masalah ijma. Tahun lalu kalau tidak salah, ya, tahun lalu ada orang yang memaknai milkul yamin dengan makna yang menyelisih ijma para ulama. Ya, sehingga akhirnya dia membolehkan perzinaan jika dilakukan suka sama suka di tempat yang sembunyi. Ini kenapa sampai kepada tahapan yang seperti itu? Karena dia tidak mengakui ijma.
Ya, di antara sebabnya karena dia tidak mengakui ijma. Dan kesesatan orang-orang liberal ini banyak yang muaranya ke sini. Ya, saya ulangi, kesesatan orang-orang liberal di zaman ini yang mereka adalah anak-anaknya orang-orang Mu'tazilah di zaman dahulu, ya. Itu muaranya kepada hujjatul ijma. Mereka tidak mengakui ijma kaum muslimin, ya. Akhirnya mereka ingin bebas, ya, ingin menjadi nabi-nabi baru lagi, ya, yang menciptakan syariat-syariat baru, dan ini sangat membahayakan bagi agama Islam. Taib. Adapun qiyas, ya, maka qiyas ini juga dalil yang dikatakan oleh para ulama sebagai hujjah mu'tabarah, ya, hujjah yang bisa diikuti, hujjah yang diakui oleh para ulama. Tapi qiyas, ya, ini terbagi-bagi, ya, tidak seperti ijma. Kalau ada ijma yang sahih itu pasti benar, ya. Tapi qiyas ini terbagi-bagi. Ada qiyas yang sahih, ada qiyas yang fasid. Ada qiyas yang lurus, qiyas yang benar, ada qiyas yang rusak. Maka di sini kita harus hati-hati, ya, dalam berdalil dengan qiyas, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i mengatakan, ya, jangan sampai kita menggunakan qiyas padahal sudah ada nas. Kita menggunakan qiyas itu seperti kita bertayamum. Kalau kita tidak mendapatkan air, baru kita bertayamum. Kalau kita tidak mendapatkan nas, baru kita menggunakan qiyas, ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala juga mengatakan seorang mufti seyogyanya dia berhati-hati dengan qiyas. Seorang mufti sebaiknya dia berhati-hati dalam menggunakan qiyas, ya. Intinya dalam masalah qiyas, ya, kalau qiyas itu sahih, maka dia bisa dijadikan sebagai dalil, dan tidak ada yang menyelisih qiyas sebagai dalil, ya, kecuali orang-orang yang sesat juga. Pertama kali orang yang menyelisih qiyas sebagai dalil juga An-Nadham tadi yang saya sebutkan di awal, yaitu kepalanya seorang Mu'tazilah. Jangan ikuti orang-orang yang seperti ini, ya. Al-Zahiriyah, ya, memang madhab yang sangat sangat kuat dalam berdalil dengan nas-nas, tapi kesalahan mereka tidak mengakui qiyas sebagai dalil, dan pengingkaran qiyas sebagai dalil ini muaranya pada suatu akidah yang menyimpang, yaitu mengingkari bahwa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Karena mereka mengingkari ini, akhirnya mereka mengingkari ilah. Karena mereka mengingkari ilah, maka akhirnya mereka mengingkari qiyas, ya. Demikian, wallahu taala alam. Taib, jazakallah Ustaz. Wa jazaka khairan, barakallahu fiik. Dan kita sudah sampai di akhir acara. Taib. Jazakumullah khairan. Wa jazaka khairan. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, dan kita telah sampai di akhir acara. Terus saksikan dan ikuti acara live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin hingga Jumat pada waktu-waktu yang telah kami tentukan. Dan untuk menyimak berbagai informasi kegiatan Dewan Fatwa maupun Fatwa TV, Anda bisa menyimak di dewanfatwa.com, website dewanfatwa.com. Ya, demikianlah kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Hadis yang mengandung kaidah fikih, ya, seperti misalnya innamal a'malu binniyat. Ini